Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrol malam. Ini salah satu ikhwan di sana. Beliau mungkin biasa dipanggil di mana Pak Ustadz Imam ya di sana ya. Di Para. Kalau beliau ini spesialis gabungan ya, ruqyah ya, ruqyah Pak ya. Ini salah satu ikhwan kita. Untuk saudara semua, tangannya Pak Imam. Salam sapu jagat ya, Ikhwan Banten. Berkah Ya. Ini kita ngobrol pengalaman beliau di sana. Alhamdulillah sepertinya banyak ya oleh pengalamannya. Nah, gimana? Jadi gini, waktu ada buku ditanam di dalam tanah itu, semua saya tembus, alhamdulillah ada. Lalu pakai mediator. Sebelum saya pakai mediator dulu silaturahim. Ini jadi dia bisa terkendali tuh si yang ada di buhul itu, keluarlah panglima atau raja ya, artinya dia mengakui bahwa saya pemimpin di sini. Semua ada yang bilang 8, ada yang bilang 15, ada yang bilang semua. Pokoknya asal kita beradab sama makhluk itu, kita beradab. Betul. Itu semuanya, kalau satu yang keluar panglima atau rajanya, semuanya akan ngikut tuh. Ngikut. Kalau kita nggak beradab, jadi anak buahnya yang nongol. Jadi buat pengalaman saya juga dulu waktu saya kurang adab, jadi anak buahnya yang nyerang ke mediator saya. Lama kelamaan caranya seperti ini. Saya gali, akhirnya sampai ke dulunya itu nyerang mediator saya, dan sekarang udah luluh lah sama mituhu sama saya raja jinnya. Malah saya dikasih tahu posisinya ini, orang ini sembuh harus seperti ini, dia harus minta maaf, harus ada yang bilang kamu punya ujar, kamu harus Quranan, kamu bilang yang sendiri. Dia punya uni, namanya siapa? Saya isi Kiai Sudirjo. Ada yang bilang Kiai Ki Basuro, ada Ki Darman. Itu pakai deteksi gaib ya semua deteksi gaib. Setelah itu pas udah positif itu digali, saya cocokin sama mediator, sama digali terus digali johir ya, betul ya. Ada semacam ada tumpeng gitu, berapa, ada 5 tempat. Ada siapa yang naruh di sini? Assalamualaikum, saya tidak bermaksud mengganggu, hanya mengupas masalah ini karena di keluarga ini ada permasalahan yang bikin rumah yang punya tuan rumah ini sakit-sakitan. Mohon ujuk dari ini siapa? Apakah ini kiriman, ya kan? Apakah ini dari orang tua atau kiriman dari keluarga atau gimana? Yang bilang ujuk, pakai ujuk yang punya rumah. Nah ini saudara semua, alhamdulillah Yang pengalaman beliau jadi buhul ya, zuhir ya. Jadi saat deteksi apa yang dipelajari deteksi gaib biasa kita lakukan, yang kebetulan saya ajarkan. Jadi beliau ini dikasih kelebihan, jadi saat deteksi gaib di situ ada buhul, saat digali emang betul-betul asli ada buhul. Jadi ada buhulnya ya, bukan 1 kali 2 kali. Jadi seperti itu. Tapi tadi seperti kita simak, yang utama itu adab kita saat berbahasa dengan makhluk Allah ya, itu yang paling penting ya. Semua makhluk, mau itu dari golongan muslim maupun non muslim itu bisa kita mituhu, bisa beradab, itu semua akan lancar ya. Jadi enak, jadi nggak dengan kekerasan aja ya gitu. Jadi bisa kita dengan ajak ngobrol baik-baik, dengan ya seperti itu ya, kurang lebihnya gitu. Yang terpenting kita selalu bertauhid gitu artinya. Jadi tapi sama aja, itu juga kita sama apa ya sama makhluk lah ya, belum. Terus ada pengalaman baru lagi, saya kira dari golongan non muslim atau muslim. Saya kira di pengalaman saya waktu saya gali mediumisasi atau mediator ya, jin muslim saya kira itu galak. Saya kira terus jin muslim jin non muslim ya, non muslim atau kafir ya, itu saya kira galak bener. Ternyata enggak, tergantung kita beradabnya. Ya betul. Terus jin muslim
itu juga bisa galak kalau Betul, disakiti. betul. Nah, sama seperti manusia pada intinya. Saat manusia itu kita beragama muslim sakiti tetap bisa juga galak. Sama. Saya baru tahu ketika ada gerandong, namanya kalau di kampung saya gerandong. Jadi gergaji jalan motongin kayu di rumah-rumah pakai apa diesel yang jalan tuh ya, itu namanya gerandong tempat saya itu rusak mulu. Itu tamu ke tempat saya, ini kenapa kok diesel saya ini rusak mulu. Barang saya selidiki, saya scan ada makhluk, saya tarik, set, panglimanya datang. Assalamualaikum, dulu pakai sudah dulu. Waalaikumsalam. Dia mengaku namanya Ki siapa ya, lupa saya, kalau nggak salah Ki Darman apa ya, dari golongan muslim. Mohon maaf, saya hanya silaturahim, dan jadi tidak ada maksud unsur mengganggu atau menyakiti, sekedar silaturahim, perkenalan. Apakah Riki ini dari golongan muslim? Ya. Kenapa mengganggu yang punya gergaji ini? Karena dia merusak rumah saya tanpa permisi lah, gitu istilahnya. Jadi kegali semua gitu. Apa masalahnya? Jadi enak. Jadi ya. Itu pun yang punya gergaji itu harus minta maaf. Setelah minta maaf selesai gitu. Selesai. Jadi untuk saudara semua para ikhwan seperti Kespan Banten, jadi hikmah jurus silaturahmi yang biasa kita pelajari ya, sama-sama belajar, yang saya ajarkan itu hikmahnya sangat banyak ya. Itu tinggal tergantung daripada kitanya gitu. Jadi itu jurus silaturahmi kalau di sini ya. Nah, itu bisa untuk silaturahmi seperti itu. Jadi ini malam ini emang kita bikin video untuk berbincang ya dengan salah satu keluarga sepuja Kesultanan Banten yang memang kebetulan membuka ruqyah sekaligus pengobatan dengan cara beliau di wilayah Jepara. Semua apa permasalahan atau sanad atau kiriman terlihat sangat jelas, cuman ada yang saya tutupi kalau enggak ya. Betul, ada perjanjian yang punya rumah ini perlu di apa video apa enggak, mau saya izinin mau enggak, karena di situ saya ada merasa apa namanya jaga lah ya, jaga itu apa namanya ya, ada yang takut ya aib orang dibuka gitu loh maksudnya. Iya. Dan yang terpenting saat kita bicara dengan makhluk gaib, satu lagi tetap kita bertauhid, yang penting yang terus yang kedua kita jadi percaya iya, nggak percaya juga iya. Jadi artinya kita jangan memponis gitu, apa yang mereka sampaikan betul semua itu. Ngopi bang. Jadi keliling ya. Semua makhluk itu ternyata kalau kita beradab gampang mudah. Iya. Yang contohnya ini santet. Jangan menyalahkan jin, semua itu perbuatan manusia. Tetap ya kan? Kembalikan pada manusianya ya, masing-masing. Jangan menyalahkan ini jin kafir lah, musik enggak, semua itu makhluk Allah, pasukan Allah. Yang salah tuh orangnya. Jadi mereka kadang-kadang hanya disuruh gitu. Emang mereka tugasnya juga mengganggu gitu. Sekarang mereka menjalankan tugas, kita sebagai manusia juga punya tugas, kan gitu. Nah berarti introspeksi tugas kita apa? Itu mematuhi segala perintah yang Maha Kuasa, kan gitu intinya kan. Karena kenapa ke arah situ, karena nggak mematuhi perintah yang Maha Kuasa. Korin banyak yang saya islamkan, banyak ya. Dia nangis, kisah-kisahnya ada yang di Bogor tuh dibuang di jembatan tuh, saya masih ingat ya. Banyak dari Jawa Barat sampai saya di Jepara itu ada orang dukun di kelompok, bisa dukun jenggotan untuk kembang. Pak Tito pasti tahu itu betul. Di situ kelompoknya dukun semua di situ dari sana. Mungkin saya hafal dengan dia juga hafal sama saya. Ketika menghadapi saya itu jin Jepara dikeluarin semua, arwah itu semua sampai saya mengislamin, saya capek sampai jam 4. Habis itu yang minggu yang kedua itu dari ini dari Bogor, dari Semarang. Jawa Barat semua saya dikeroyok sama jin-jin dari Jawa Barat. Akhirnya alhamdulillah mituhu masuk Islam. Ada yang lawan ya saya bakar, kalau nggak ngelawan enggak ya kan. Jawa Barat udah mundur semua, dukun itu ngambil dari jin dari Bogor ya udah semua.
dari Kalimantan, Madura, Surabaya, waduh, lebih tinggi lagi. Alhamdulillah atas izin Allah udah terakhirnya dukunnya itu kayaknya dukunnya dua-duanya itu Mbah Wedo sama Mbah Lanang akhirnya terkapar, alhamdulillah. Nah, yang pasti intinya kita tauhid ya, tauhid. Yang penting tauhid, betul, tauhid kita ya. Tapi tasbih itu cukup lumayan juga untuk bakar ya, untuk wasilah, untuk semua sedulur semua seputar Kesultanan Banten, jaga baik-baik tasbih karya Abul Samudra ya, wasilahnya itu tasbih, bisa kita sebut tasbih kesepuhan lah intinya ya. Mungkin pada tahu yang megang tasbih tersebut, jaga baik-baik, mudah-mudahan insya Allah itu bisa untuk wasilah, emang insya Allah sangat bermanfaat lah saat kondisi tertentu ya, seperti itu. Yang mendadak bisa dibuat Ya, lantaran buat lantaran di samping buat berzikir, tapi di samping lain ada yang tauhid, betul, tauhid kita ya. Tapi tasbih itu cukup lumayan juga untuk bakar ya, untuk wasilah, untuk semua sedulur semua seputar Kesultanan Banten, jaga baik-baik tasbih karya Abul Samudra ya, wasilahnya itu tasbih, bisa kita sebut tasbih kesepuhan lah intinya ya. Mungkin pada tahu yang megang tasbih tersebut, jaga baik-baik, mudah-mudahan insya Allah itu bisa untuk wasilah, emang insya Allah sangat bermanfaat lah saat kondisi tertentu ya, seperti itu. Yang mendadak bisa dibuat Ya, lantaran buat lantaran di samping buat berzikir, tapi di samping lain ada hikmah yang insya Allah. Baik, untuk perbincangan malam ini kita mungkin nanti kita sudah cukup ya, nanti sudah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu jaga Kesultanan Banten, semoga barokah, sukses, amin amin ya robbal alamin.